Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi bersama saya Titi Anggraini. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ulasan pemilu khususnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi tahun 2019. Putusan ini banyak diperbincangkan karena ketika dia dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Februari 2020, sebulan sebelum pandemi atau beberapa saat sebelum kita mendapatkan kabar soal temuan kasus COVID-19 di Indonesia, ini cukup membuat dunia persilatan pemilu geger ya. Karena kenapa? Karena dianggap mendobrak konstruksi model keserentakan pemilu yang dipahami hanya konstitusional kalau pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara bersamaan pada hari, waktu, dan tempat yang sama, sebagaimana putusan MK yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu 2019. Nah, tidak banyak ternyata yang membaca dengan cermat putusan MK nomor 55 ini. Oleh karena itu, saya ingin secara ringkas mengulas serta membahas putusan MK nomor 55 tahun 2019 ini. Jadi, kalau kawan-kawan yang bergelut di isu pemilu pasti tidak asing ya dengan putusan ini. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil dari permohonan perkara yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Jadi bisa dilihat di sini Perludem yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum kami pada waktu itu, yaitu Fadli Ramadhanil, Khairunisa Nur Agustiati, dan Heroik Mutakin Pratama. Ini ada di sini ya. Jadi Perludem yang menjadi pemohonnya. Dan permohonan Perludem ini diputuskan dalam sidang terbuka, yaitu pada bulan Februari hari Rabu tanggal 26. Jadi Rabu 26 Februari tahun 2020. Dan ini putusan yang sekali lagi bisa dikatakan bisa disebut sebagai landmark decision ya bagi Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa putusan ini menarik? Saya akan ulas secara ringkas ya. Permohonan Perludem pada perkara nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi 2019 ini pada dasarnya dia menguji dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pemilu itu sebagaimana diatur di dalam yang kami uji ya waktu itu, pengujian terhadap pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, di pasal 167 ayat 3 itu sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak. Jadi pemungutan suara anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan presiden wakil presiden itu dilaksanakan secara serentak atau kita kenal dengan pemilu 5 kotak, pemilu 5 surat suara, menggabungkan pileg dan pilpres, pileg nasional, pileg daerah, dan pilpres, 5 surat suara. Lalu pasal 347 ayat 1, sepanjang frasa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Jadi konteks keserentakan itu yang diuji dari Undang-Undang 7 2017 ini. Lalu kemudian kami juga menguji pada waktu itu khususnya Undang-Undang Pilkada ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota,
undang-undang pilkada kita, pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini itu sejatinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sudah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 2016, dan terakhir di 2020 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Yang diuji itu ada 3 pasal. Yang pertama, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berisi pengaturan pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Lalu pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Yang berikutnya adalah pasal 201 ayat 9 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota, sampai terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Jadi 5 pasal dari 2 undang-undang berbeda ini yang kami uji ke Mahkamah Konstitusi. Dan apa yang diminta Perludem saat itu ya. Jadi yang diminta oleh Perludem saat itu pada dasarnya adalah merekonstruksi model keserentakan pemilu yang ada pada saat itu gitu ya. Atau yang saat ini masih berlaku sebenarnya karena kita belum ada perubahan. Nah, desain yang berlaku ketika permohonan itu diajukan dan bahkan sampai saat ini, yaitu kita mengenal 2 model penyelenggaraan pemilihan langsung. Yang pertama adalah pemilu serentak legislatif dan presiden, yaitu memilih 5 posisi dengan 5 surat suara dan yang dimasukkan ke dalam 5 kotak suara berbeda. Pemilu 5 kotak itu yang kita lebih kenal, sebagaimana itu merupakan implementasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring PUU strip 11 Romawi 2013. Jadi putusan MK nomor 14 tahun 2013 ini merupakan hasil dari permohonan Bapak Profesor Effendi Ghazali yang meminta keserentakan Pileg Pilpres. Akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi ini diputuskan pada awal 2014, pemilu itu dianggap konstitusional kalau modelnya menyerentakkan Pileg Pilpres, dipahami sebagai menyerentakkan seluruh Pileg dan Pilpres. Artinya Pileg di nasional, DPR DPD, Pileg di daerah, pemilu legislatif di daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, ditambah presiden dan wakil presiden. Jadi itu yang kita alami dan kemudian laksanakan di 2019. Dan yang kedua, pemilihan langsung yang kedua adalah pilkada serentak dengan jadwal serentak nasional yang seluruh Indonesia artinya ya gubernur, bupati, wali kota dijadwalkan pada bulan November 2024. Hal ini sebagaimana pengaturan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi bagi daerah yang pilkada pada 2017, 2018, dan 2020 itu akan pilkada lagi pada November 2024. Sehingga bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya 2022 dan 2023 itu tidak ada pilkada. Dia diisi oleh penjabat dan baru akan pilkada pada 2024. Sementara kepala daerah hasil pilkada 2020 hanya akan menjabat sampai 2024 atau sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada November 2024. Itulah desain yang sebenarnya desain pemilihan langsung ini yang ingin kami rekonstruksi melalui permohonan perkara nomor 55 ini. Nah, apa yang diminta oleh Perludem?
Jadi Perludem meminta agar pemungutan suara itu dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas dua skema. Yang pertama melalui apa yang disebut dengan pemilu serentak nasional. Nah, pemilu serentak nasional dalam pandangan Perludem adalah pemilu untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD secara serentak atau bersamaan, hari, tempat, dan waktu yang sama. Lalu 2 tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan, diselenggarakanlah pemilu serentak daerah. Nah, pemilu serentak daerah ini untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan. Tempat, hari, waktu yang sama begitu ya. Nah, kenapa Perludem tidak bersepakat dengan model keserentakan yang ada saat ini, yaitu pemilu 5 kotak dan pilkada serentak secara pilkada gubernur, bupati, wali kota secara bersamaan gitu ya, seperti desain yang hari ini berlaku. Karena dalam kajian Perludem, pemilu serentak 5 kotak seperti 2019 lalu yang merupakan pelaksanaan putusan MK nomor 14 tahun 2013, itu satu desain itu tidak terlalu berkontribusi bagi penguatan sistem presidensil. Karena meskipun presiden terpilih di 2019 mendapatkan dukungan kekuatan mayoritas partai di parlemen, tetapi dukungan itu juga tidak didapatkan oleh eksekutif daerah. Karena kenapa? Karena pemilihan gubernur, bupati, wali kota terpisah dari DPRD. Sementara menggabungkan pemilihan eksekutif daerah dengan legislatif daerah secara bersamaan, ini akan membuat adanya kotel efek atau efek ekor jas, di mana gubernur, bupati, wali kota terpilih itu juga akan diikuti oleh dukungan kekuatan yang signifikan dari parlemen, sehingga diharapkan dia bisa menjalankan visi misi programnya dengan lebih mudah karena ada konsentrasi dukungan dari parlemen yang bisa menopang kinerjanya gitu. Nah, yang kedua, desain keserentakan ala 2019 itu dianggap oleh Perludem tidak sejalan dengan asas pemilu. Asas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, adil itu bukan hanya adil bagi peserta pemilu, tetapi juga harus adil bagi penyelenggara dan pemilih. Ternyata keserentakan pemilu 5 kotak itu belum adil bagi penyelenggara. Buktinya apa? Pada pemilu 2019 terdapat 894 petugas pelaksana yang meninggal dunia sebagai ekses kelelahan karena menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara pemilu 2019. Selain itu, pemilih juga kebingungan yang dibuktikan dengan tingginya surat suara tidak sah atau invalid votes akibat salah di dalam memberikan suara atau suara tidak sah. Untuk pemilu DPR saja ada 11,12% atau setara 17.500.000 lebih, dan untuk DPD ada 19% atau setara 29 juta lebih begitu. Nah, jadi itu yang dianggap bahwa oleh Perludem belum sejalan dengan asas pemilu yang luber jurdil tadi. Lalu kemudian juga ada pertimbangan bahwa skema pemilihan serentak yang seperti ini itu belum memperkuat pemerintahan daerah. Jadi tata kelola pemerintahan daerah itu tidak desain yang ini yang ada sekarang ini kurang berkontribusi di dalam memperkuat pemerintahan daerah kita. Lengkapnya bisa dibaca di dalam permohonan Perludem yang ada di putusan 55 tersebut. Nah, kemudian yang diminta oleh Perludem kan tadi ya pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Lalu terbitlah putusan MK nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 ini. Apa saja isinya? Yang pertama, dalam putusan setebal 327 halaman ini, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi di amar putusannya menolak permintaan Perludem untuk menerjemahkan
keserentakan pemilu itu dalam bentuk pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Tetapi uniknya Mahkamah Konstitusi justru di dalam pertimbangan hukumnya mengamini argumentasi dan permohonan Perludem dalam pertimbangan hukum. Jadi di dalam pertimbangan hukum, MK bahkan mengubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak 5 kotak yang di dalam putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu sebagai yang dibacakan pada 23 Januari 2014 ya, putusan 14 tahun 2013 ini tadi saya sebut Februari, ternyata salah, Januari 2014. Nah, ini yang di dalam putusan nomor 14 itu dianggap sebagai satu-satunya model keserentakan yang konstitusional oleh MK. Di dalam pertimbangan hukum MK itu disebut sebagai bukan satu-satunya model keserentakan pemilu yang konstitusional. Nah, MK mengakui bahwa MK mengubah pendirian hukumnya. Nah, apa yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengubah pendirian hukumnya antara putusan nomor 14 tahun 2013 dengan putusan nomor 55 tahun 2019 ini? Yang pertama adalah MK mempertimbangkan kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, mempertimbangkan original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum. Dan yang keempat, mempertimbangkan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Ini ada di halaman 322 putusan MK nomor 55 ini. 4 pertimbangan ini sebenarnya juga digunakan MK ketika membuat putusan nomor 14 tahun 2013 gitu ya. Nah, lalu MK di dalam pertimbangan hukumnya itu menawarkan model pemilu serentak yang konstitusional. Jadi dia merekonstruksi keserentakan pemilu yang tadinya hanya satu-satunya model pemilu serentak 5 kotak menjadi ada sejumlah pilihan lain. Yang diperkenalkan oleh MK yang pertama adalah model pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Nah, keserentakan nomor 1 ini seperti yang kita praktikkan pada pemilu 2019. Yang kedua, model keserentakan pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, serta Bupati Wali Kota. Jadi di model yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu ada DPRD-nya, nah yang kedua DPRD-nya dikeluarkan lalu diganti dengan Gubernur dan Bupati Wali Kota gitu ya. Jadi tetap 5 posisi yang dipilih, tetapi DPRD dikeluarkan diganti dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Lalu yang ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, serta Bupati Wali Kota. Artinya di pilihan model ketiga ini ada 7 posisi sekaligus yang dipilih secara bersamaan. Wow, 7 surat suara berarti ya, atau 7 posisi. Nah kalau surat suara itu tergantung desain pembuat undang-undang, tapi 7 posisi dipilih sekaligus bersamaan. Yang keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, pemilihan gubernur, serta Bupati Wali Kota. Nah, yang keempat ini berarti mirip atau sama, bukan mirip ya, tapi justru sama dengan apa yang diminta oleh Perludem. Jadi MK bisa dikatakan mengamini apa yang diminta Perludem, tetapi bukan satu-satunya pilihan kalau menurut MK. Kalau Perludem kan mintanya pilihannya cuma tok seperti yang nomor 4 begitu. Kalau MK ternyata tidak. Itu menjadi salah satu pilihan dari pilihan-pilihan yang ada ditawarkan oleh MK. Yang kelima, MK menawarkan pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur. Jadi anggota DPRD provinsi dan gubernur itu dibarengkan. Lalu kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan memilih bupati wali kota. Jadi pada model kelima ini ada 3 keserentakan. Yang pertama pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, presiden, wakil presiden. Lalu pemilu serentak provinsi untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur. Dan yang terakhir setelah beberapa saat setelahnya pemilu serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan bupati wali kota. Jadi 3 kali serentak nih. Kalau yang nomor 4 kan cuma 2 kali serentaknya. Dan yang keenam, MK memberikan semacam keyword atau kata kunci ya. Jadi semacam prasyarat. Model keserentakan apapun terserah pembuat undang-undang. Tetapi ada prasyarat kuncinya, yaitu pilihan-pilihan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Jadi apapun model keserentakannya kata MK boleh, terserah. Asal DPR, DPD, serta presiden, wakil presidennya 3 posisi itu tidak boleh dipisahkan. Ibarat iklan minuman yang terkenal itu ya, apapun makanannya, minumannya tetap yang itu. Nah, MK juga begitu, apapun model keserentakannya, pokoknya, nah ini udah pakai pokoknya nih, sepanjang DPR, DPD, presiden, wakil presiden, 3 posisi itu tidak dipisahkan proses pemilihannya. Nah, MK paham begitu ya, bahwa pembuat undang-undang di dalam memilih model-model itu harus mempedomani pertimbangan-pertimbangan yang bisa membuat pilihan itu di mata Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan yang konstitusional. Jadi dari 6 model yang tadi, terserah pembuat undang-undang, DPR bersama pemerintah mau pilih yang mana. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memberi cek kosong. Di halaman 324 sampai 325 itu Mahkamah Konstitusi memberi panduan sebenarnya bagi pembuat undang-undang di dalam menentukan model pilihan itu. Yang pertama, pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang itu dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi proses yang partisipatif itu sangat ditekankan oleh MK bahwa urusan memilih model itu bukan hanya urusan pembuat undang-undang saja. Yang kedua, kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. Yang ketiga, pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Yang keempat, pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Nah, saya sendiri meyakini bahwa 5 pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun model keserentakan ini sebenarnya juga bentuk evaluasi terhadap pemilu 2019. Saya menandai dengan bold atau penegasan warna hitam ya, poin ketiga dan keempat. Kenapa Mahkamah sampai kemudian memberikan model-model keserentakan yang berbeda dari yang ada di dalam putusan 14 2013 yang dipraktikkan oleh kita pada pemilu 2019 sesungguhnya merupakan evaluasi Mahkamah Konstitusi terutama terhadap saya kira ya yang ketiga dan yang keempat ini. Nah, tetapi kan kemudian pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR
memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Artinya model keserentakan yang akan kita praktikkan di 2019 itu masih mohon maaf di 2024 itu model keserentakan yang masih sama dengan 2019. Apalagi kemudian di tahun 2024 keserentakan itu juga akan membarengkan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara bersamaan, yaitu di bulan November 2024. Nah, sebenarnya MK itu secara tidak langsung saya memahami memberi pesan untuk mengambil model apapun dari 6 model yang dia tawarkan, tetapi yang 5 ini jangan diabaikan. Dan secara faktual ternyata memang kan pemilu 2019 lalu berat, rumit, dan juga sangat membebani akibat kompleksitas di dalam pelaksanaannya terhadap penyelenggara dan pemilih begitu. Nah, begitu sobat kira-kira kajian kita atau bahasan kita terhadap putusan MK nomor 55 tahun 2019 ini. Meskipun ada beberapa tadi salah omong, salah ucap begitu ya, mudah-mudahan esensi dan substansinya bisa ditangkap sehingga kita bisa lebih memahami lagi apa kandungan dari putusan MK nomor 55 tahun 2019 ini dan melihat korelasinya dengan pelaksanaan pemilu Indonesia yang lebih berkualitas. Silakan dikaji, dianalisis bagaimana penilaian sobat semua terhadap perkembangan dan dinamika pemilu kita yang terkini. Apakah pilihan pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR tidak mengubah model keserentakan dan juga tidak merevisi undang-undang pemilu sejauh ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Saya kira sobat semua yang bisa menilai dan mengkajinya, kita terus pantau, kritisi proses pemilu kita dan proses demokrasi kita, karena sesungguhnya warga negara yang aktif akan membantu menjaga tata kelola pemerintahan sehingga selalu berpihak pada rakyat. Sampai jumpa di ulasan pemilu berikutnya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.